Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Mitologi Nordik telah lama menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi berbagai karya seni dan sastra, termasuk dunia manga yang diciptakan oleh Eiichiro Oda dalam One Piece. Dalam arki terbaru yang berfokus pada Pulau Elbaf, Oda menghadirkan karakter Loki, seorang pangeran raksasa yang penuh dengan kompleksitas dan tragedi. Dengan merujuk pada mitologi Nordik, cerita Loki di Elbaf bukan sekadar petualangan epik, melainkan juga cerminan dari bagaimana masyarakat memandang perbedaan ramalan dan takdir. Elemen-elemen mitologi Nordik yang digunakan Oda, serta bagaimana karakter ini mencerminkan dinamika sosial yang mendalam. Loki dari Elbaf adalah karakter yang lahir dengan ciri khas yang tidak biasa, pupil vertikal di matanya. Dalam konteks mitologi Nordik, ciri ini mengingatkan kita pada Loki, dewa penipu yang dikenal karena kemampuannya berubah wujud menjadi berbagai makhluk. Namun, dalam dunia One Piece, pupil vertikal Loki bukan sekadar keanehan fisik, melainkan simbol ramalan yang membawa stigma sosial. Masyarakat Elbaf, yang tampaknya mengadopsi tradisi Skandinavia kuno, memiliki kebiasaan menelantarkan anak-anak yang dianggap sebagai pertanda buruk. Tradisi ini mencerminkan ketakutan kolektif terhadap hal-hal yang tidak biasa. Sebuah praktik yang tidak hanya kejam, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh takhayul dalam membentuk norma sosial. Mata Loki, yang menyerupai mata ular, kucing, atau bahkan naga, menjadi pusat perhatian. Apakah Oda terinspirasi oleh Sigurd si mata ular, putra Ragnar Lodbrok, yang matanya dianggap sebagai tanda masa depan yang istimewa? Meskipun mata Sigurd tidak memiliki kekuatan supernatural, mata Loki tampaknya memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Dalam mitologi Nordik, mata seringkali diasosiasikan dengan penglihatan yang melampaui dunia fisik, seperti Heimdall, dewa penjaga yang mampu melihat ratusan mil jauhnya. Dalam kasus Loki, pupil vertikalnya memberikan kemampuan visual yang luar biasa, memungkinkannya untuk menilai jarak dengan akurat dan melihat dalam kegelapan. Ini menjadi petunjuk bahwa kekuatan Loki mungkin terkait dengan pengendalian makhluk-makhluk seperti Jormungandr, ular dunia yang konon terjebak dalam Red Line. Namun, kekuatan ini justru menjadi kutukan. Bayi Loki yang secara naluriah memanjat pohon Ada menuju dunia matahari, menunjukkan bahwa ia merasakan panggilan untuk melarikan diri dari dunia yang menolaknya. Adegan ini bukan hanya simbolis, tetapi terhadap masyarakat yang menghukum perbedaan sejak lahir. Oda, melalui Loki, seolah mengajak kita untuk mempertanyakan, apakah takdir seseorang benar-benar ditentukan oleh ramalan, atau justru oleh cara masyarakat memperlakukannya? Dua karakter wanita penting dalam kehidupan Loki, yaitu Astrid dan Ida, mewakili dua kutub yang kontras dalam cerita kali ini. Astrid, ibu Loki, adalah cerminan dari keangkuhan dan ambisi. Namanya yang berasal dari warisan Skandinavia dan berarti kecantikan murni atau kedamaian suci. Ironisnya, tidak mencerminkan sifatnya yang kasar dan sombong. Oda tampaknya mengambil inspirasi dari Estrid Sveinsdottir, putri Raja Sveinforkbeard, yang dikenal karena kesombongannya. Dalam cerita, Astrid menelantarkan Loki karena ramalan yang menyatakan bahwa anaknya akan membunuh ayahnya, Harald. Keputusan ini bukan hanya tindakan kejam, tetapi juga menunjukkan bagaimana ketakutan akan ramalan dapat menghancurkan ikatan keluarga. Di sisi lain, Ida, ibu Harald, adalah simbol kelembutan dan kebaikan hati. Namanya merujuk pada Iduna, dewi Nordik yang menjaga apel keabadian, dikenal karena sifatnya yang lembut dan penuh kasih. Ida menjadi penutup luka bagi Harald, mengubahnya dari sosok yang keras menjadi pemimpin yang terbuka dan ingin bersekutu. Dalam konteks cerita, Ida kemungkinan akan mengambil peran penting dalam membesarkan Loki setelah penelantaran oleh Astrid. Kehadiran Ida menunjukkan bahwa kasih sayang dan penerimaan dapat mengubah takdir seseorang, sebuah tema yang sering muncul dalam karya Oda. Kontras antara Astrid dan Ida bukan hanya soal karakter, tetapi juga singgungan terhadap dua pendekatan dalam menghadapi perbedaan. Astrid mewakili penolakan dan ketakutan, sementara Ida melambangkan penerimaan dan harapan. Melalui kedua karakter ini, Oda menggambarkan bagaimana lingkungan sosial dapat membentuk atau menghancurkan seseorang. Ramalan bahwa Loki akan membunuh ayahnya
Harald menjadi inti dari tragedi karakternya. Dalam mitologi Nordik, ramalan seringkali bersifat self-fulfilling. Artinya, usaha untuk mencegahnya justru membuatnya menjadi kenyataan. Dalam kasus Loki, ramalan ini mungkin saja bohong, seperti yang dicurigai, tetapi kenyataannya tetap terjadi. Harald, yang digambarkan sebagai sosok tak terkendali, mengamuk dan menyebabkan kekacauan di Elbaf. Loki, dalam tindakan putus asa untuk melindungi pulau, terpaksa membunuh ayahnya. Ini bukan sekadar pembunuhan, tetapi pengorbanan yang tragis, mirip dengan ramalan Madame Charlie tentang Luffy yang akan menghancurkan pulau manusia ikan. Paralel antara Loki dan Luffy menarik untuk dianalisis. Keduanya dianggap sebagai ancaman oleh ramalan, tetapi tindakan mereka sebenarnya bertujuan untuk kebaikan yang lebih besar. Loki membunuh Harald untuk menyelamatkan Elbaf, sementara Luffy dalam ramalan Charlie mungkin akan menghancurkan pulau manusia ikan untuk membebaskan penduduknya dari isolasi. Oda menggunakan ramalan ini untuk mengeksplorasi tema kebebasan dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dapat diubah melalui tindakan dan niat. Oda juga memasukkan elemen mitologi Nordik lain, seperti Sleipnir, kuda berkaki 8 yang ditunggangi Odin. Dalam mitologi, Sleipnir adalah keturunan Loki dan kuda Svadilfari, melambangkan kecepatan dan kemampuan untuk melintasi 9 dunia. Dalam konteks Elbaf, Sleipnir mungkin diwakili oleh pohon Adam, yang menjadi jembatan antara dunia bawah dan dunia matahari. Adegan Loki memanjat pohon ini bisa dilihat sebagai paralel dengan perjalanan Sleipnir melintasi Yggdrasil, pohon alam semesta. Ini menegaskan bahwa Loki bukan hanya korban takdir, tetapi juga sosok yang memiliki potensi untuk menjelajahi dan mengubah dunia. Selama 63 tahun, ia hidup sebagai orang yang dikucilkan, dituduh atas setiap musibah yang menimpa Elbaf. Kata-kata seperti terkutuk dan tidak diinginkan menjadi bagian dari identitasnya, menciptakan luka batin yang dalam. Oda melalui narator menyebut Loki sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Sebuah pernyataan yang tidak berlebihan mengingat pengalamannya sejak bayi. Ditelantarkan oleh ibunya, dibenci oleh rakyatnya, dan dipaksa menyembunyikan matanya, simbol dari identitasnya, Loki adalah cerminan dari bagaimana masyarakat dapat menghancurkan seseorang hanya karena perbedaan. Hubungan Loki dengan Lola yang mengingatkannya pada kelembutan Ida menjadi titik terang dalam hidupnya. Lola, dengan sifatnya yang penuh kasih, mungkin menjadi satu-satunya yang melihat Loki sebagai manusia, bukan monster. Ini menunjukkan bahwa cinta dan penerimaan dapat menjadi penawar bagi luka batin, sebuah pesan yang sering kali diulang dalam One Piece. Cerita Loki di Elbaf adalah contoh bagaimana Oda menggunakan mitologi Nordik untuk mengeksplorasi tema-tema universal seperti perbedaan, ramalan, dan pengorbanan. Melalui mata Loki yang bercelah vertikal, Oda tidak hanya menghadirkan elemen supernatural, tetapi juga simbol dari bagaimana masyarakat memandang yang lain. Astrid dan Ida, sebagai dua kutub keibuan, mencerminkan pilihan antara penolakan dan penerimaan. Ramalan tentang Loki dan Harald, serta paralelnya dengan Luffy, menunjukkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan dapat dibentuk oleh tindakan dan niat. Loki bukan sekadar pangeran raksasa atau penutup luka Elbaf, tetapi juga cerminan dari manusia yang berjuang melawan stigma dan luka batin. Dengan mengambil inspirasi dari mitologi Nordik, Oda menciptakan nuansa yang kaya dan kompleks, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbeda dan bagaimana kita memahami takdir. Dalam dunia yang penuh dengan ramalan dan kutukan, Loki mengajarkan kita bahwa keberanian untuk menghadapi luka dan tetap mencari cahaya, seperti dunia matahari yang ia panjat, adalah inti dari kemanusiaan. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.